Betul apa yang disampaikan oleh Mas Anas tadi bahwa dengan materi yang pertama tentang eksekusi, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mengalir ke saya. Sehingga untuk kesempatan Bintek kali ini, kita belum beranjak kepada materi yang lain, tapi masih akan memperdalam tentang eksekusi, terutama kita stressingkan tentang perlawanan eksekusi. Karena dalam beberapa kasus yang kita tangani di tingkat kasasi, ini betul yang disampaikan oleh Mas Anas tadi bahwa sebenarnya pemeriksaan akan menjadi panjang ya karena memang ada kesalahan penerapan di dalam acara. Oleh karena itu kita akan bedah ya sedikit ya, mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan, dan kalau ada pertanyaan ya silakan aja nanti diketik untuk dikirim kepada moderator. Mudah-mudahan nanti kalau masih ada waktu bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Pertama, dari saya akan melakukan pengayaan dulu, nanti kita akan mulai dengan diskusi. Bahwa pihak yang dirugikan atas pelaksanaan eksekusi, upaya hukumnya adalah perlawanan eksekusi. Ini barangkali pintu masuk yang selalu harus diperhatikan oleh teman-teman. Bahwa ketika eksekusi itu belum selesai, itu pintu masuknya ketika ada yang keberatan atas proses pelaksanaan eksekusi itu adalah dengan menggunakan perlawanan eksekusi. Dengan petitum yang diminta di sana adalah pembatalan lelang, petitum pokoknya. Nah, kalau kita hubungkan dengan PMK nomor 122 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, di sana ada satu sebab pembatalan lelang itu karena putusan pengadilan. Ya, jadi ini hubungannya antara perlawanan eksekusi dengan pembatalan eksekusi yang dilaksanakan oleh KPKNL. Di dalam PMK itu ada satu hal, satu item sebab dari pembatalan eksekusi lelang itu adalah karena ada putusan atau penetapan pengadilan. Hanya saja beberapa kali kita masih menyayangkan bahwa yang disebut di sana itu masih dengan istilah pengadilan negeri itu. Padahal ini PMK ini baru tahun 2023. Kita sayangkan, tetapi toh demikian kita harus membaca meskipun tertulis di situ dengan putusan strip penetapan pengadilan negeri, kita harus juga membaca pengadilan agama. Sejauh sengketa itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keberatan atas proses eksekusi yang telah diselesaikan diajukan dalam bentuk gugatan. Diajukan dalam bentuk gugatan. Nanti ada beberapa abstraksi hukum yang sebenarnya ada salah penerapan hukum dalam tingkat yudek faksi yang mestinya yang akhirnya berpotensi pada perkara itu menjadi begitu panjang karena diperiksa, kemudian ada pembuktian dan sebagainya. Padahal sebenarnya antara pintu masuk perlawanan eksekusi ya kemudian dan gugatan ini bisa kita deteksi sejak awal. Di dalam gugatan terhadap eksekusi tersebut itu ada dimasukkan tentang gugatan ganti rugi, karena di situ pada eksekusi yang sudah selesai itu ada pemenang lelang yang harus kita lindungi. Ya, karena dia sebagai pembeli lelang yang sah dan benar, maka tidak bisa itu serta-merta kemudian kita batalkan, tetapi harus ada alternatif bahwa ada ganti rugi oleh pihak yang sengaja tidak berikat baik di dalam proses lelang tersebut. Sehingga dalam hari ini dalam bentuk gugatan, dan di situ ada gugatan ganti rugi terhadap kerugian yang diterima akibat adanya proses lelang itu. Ini tidak lain karena pemenang lelang atau pembeli berdasarkan lelang itu juga pembeli yang beritikat baik, karena lembaga lelang itu merupakan lembaga resmi. Kemudian poin yang ketiga, pengayaan yang ketiga, proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek telah diserahkan kepada pemohon eksekusi. Nah, proses penyerahan ini berbeda-beda antara benda bergerak atau dengan benda tidak bergerak. Kalau benda tidak bergerak, proses eksekusinya adalah dengan penyerahan risalah lelang. Jadi setelah
pemenang lelang itu melaksanakan kewajiban-kewajiban pembayaran, kemudian dibuatlah risalah lelang, kemudian pembeli lelang itu, ya saya katakan ada pembeli lelang itu, kemudian mendapatkan kutipan risalah atau kutipan salinan risalah lelang. Nah, penyerahan risalah lelang kepada pembeli lelang itu menjadi satu proses peralihan ya hak, ya peralihan hak kepada pemenang lelang. Nanti kita pada akhirnya akan bicara bagaimana proses peralihan hak pasca lelang itu gitu. Sama dengan ketika kita jual beli. Ya, jual beli terhadap benda yang tidak bergerak itu ditandai dengan proses adanya AJB. Ya, proses adanya AJB, akte jual beli. Jadi itu AJB sebagai proses peralihan hak. Jadi dalam beberapa jurisprudensi ya, ada teman-teman kadang-kadang yang menitik beratkan AJB itu proses peralihan hak itu pada sertifikatnya, padahal sebenarnya awalnya ya, titik awalnya itu pada terjadinya akte jual beli. Terlebih lagi ketika di dalam klausul akte jual beli itu ditulis bahwa ditandatanganinya akte jual beli ini sekaligus berfungsi sebagai kwitansi pembayaran. Misalnya, ya kalau hal demikian maka sudah dari adanya AJB itu sudah berlaku proses peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Jadi beberapa jurisprudensi ya, jadi kapan menitik beratkan kapan terjadi proses peralihan hak itu, yaitu ketika ditandatangannya adalah AJB akte jual beli. Kapan proses peralihan hak itu sebenarnya terjadi dalam lelang? Ketika pembeli lelang telah menerima salinan risalah lelang. Karena dengan salinan risalah lelang itu nanti menjadi salah satu daripada syarat untuk peralihan hak di Badan Pertanahan Nasional. Oke. Kemudian kesalahan mengkonstruksi dalam bentuk selain perlawanan atau gugatan, seperti misalnya dikonstruksikan sebagai PMH, merupakan kesalahan penerapan hukum acara yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Jadi kita harus hati-hati, dan sebenarnya bagi hakim sudah cukup pintu masuk dua itu kita seleksi. Apakah ini bentuknya perlawanan lelang, perlawanan eksekusi, atau gugatan terhadap eksekusi tadi. Ya. Kalau memang itu sudah bisa dideteksi, maka ketika tidak masuk melalui pintu itu, maka itu sudah bisa bahwa ini merupakan satu kesalahan penerapan hukum acara, perkara bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Misalnya kita lihat di dalam perkara nomor 559 misalnya, itu sebenarnya bentuknya adalah hakikatnya perlawanan eksekusi tapi dikonstruksikan dengan perbuatan melawan hukum. Nah, dikonstruksikan dengan perbuatan melakukan hukum oleh penggugat. Nah, sehingga ada judek faksi yang kemudian kemudian begitu semangatnya, kemudian sampai kemudian diperiksa, kemudian sampai jawab menjawab secara kontradiktif, kemudian sampai putus, memakan waktu lama. Padahal sebenarnya pintu masuknya dia itu tidak sesuai yang digariskan oleh SEMA gitu. Sehingga perkara itu sebenarnya bisa cepat tetapi menjadi panjang. Bayangkan untuk sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap itu saja sudah memakan waktu yang sangat lama. Ya. Kemudian ketika mau dieksekusi ada perlawanan. Ya, kemudian perlawanannya ada kesalahan hakim di dalam mengkonstruksi hukumnya, perlawanan itu kemudian diperiksa, maka sebenarnya akan lahir dua proses putusan yang sama-sama panjang. Nah, berbeda dengan ketika kita sudah mendeteksi dari awal, oh ini bentuknya hanya boleh perlawanan, oh ini bentuknya adalah gugatan. Sama dengan kita sebutkan juga di SEMA nomor 5 tahun 2014, ini di lingkungan perdata umum, upaya keberatan sita jaminan dengan mengajukan gugatan intervensi ya, tidak dibenarkan dan masuk dalam kategori kesalahan penerapan hukum acara, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi ini maksudnya apa? Supaya kita pahami SEMA nomor 7 tahun 2012, SEMA nomor 5 tahun 2014, SEMA nomor 4 tahun 2016, ini ketiga-tiganya ini
rumusan Kamar Perdata Umum tujuannya adalah untuk kepastian hukum. Untuk kepastian hukum bahwa inilah jalan yang diperbolehkan untuk melakukan upaya hukum itu. Selain itu tidak diperkenankan. Yang kedua, penyelesaian perkara itu menjadi terukur. Sehingga ketika ketua itu sudah menetapkan proses eksekusi misalnya, kemudian kalau ketua mengambil kebijakan ditunda sampai adanya keputusan perlawanan itu tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Karena bisa dideteksi sejak awal. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari rekayasa perkara dengan tujuan memperlambat eksekusi. Karena kebanyakan ya apalagi yang sudah bentuknya adalah bentuk partage verzet ya, itu kadang-kadang gugatan terhadap eksekusi atau perlawanan terhadap eksekusi itu ya rata-rata kita melihat itu seakan-akan hanya memperlambat proses eksekusi saja. Oleh karena itu kalau kita tidak hati-hati, maka hak-hak daripada yang memenangkan perkara itu menjadi tertunda agak lama. Jadi penundaan terhadap penyampaian keadilan itu merupakan satu ketidakadilan itu sendiri. Jadi lambatnya memberikan keadilan merupakan satu ketidakadilan. Next, Mas. Kita lanjutkan. Oke. Nah, bentuk perlawanan yang sebagaimana kita sampaikan tadi, bentuk perlawanan eksekusi itu bentuknya dua. Yang pertama, partage verzet, ya. Ini adalah perlawanan oleh pihak. Perlawanan oleh pihak. Misalnya A dan B kemudian bersengketa tentang harta bersama kemudian ya. Kemudian salah satu dimenangkan atau harta dinyatakan sebagai harta bersama ketika mau dieksekusi misalnya ya. Ketika mau dieksekusi ada yang pihak yang dikalahkan melakukan perlawanan. Nah, itu hanya diperbolehkan ketika partage verzet itu hanya boleh diperbolehkan kalau didasari alasan sudah memenuhi kewajibannya. Atau ya apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan seperti kelebihan luas dan sebagainya. Jadi kita gampang sekali sebenarnya. Kalau itu yang melawan adalah pihak-pihak dalam perkara awal, maka kita lihat saja apakah alasan itu didasarkan kepada sudah memenuhi kewajiban yang disebutkan di dalam putusan awal, atau memang di dalam proses peletakan sitanya itu ada kelebihan, ada kesalahan. Di luar itu maka ya langsung saja bahwa tidak sesuai dengan yang digariskan oleh SEMA sehingga perkara akuo dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi saya pikir kalau ini kita ikuti secara konsisten, perlawanan-perlawanan yang bertujuan untuk menghambat eksekusi itu tidak akan berlama-lama ditunda oleh ketua kalau memang ketuanya mengambil kebijakan untuk menunda eksekusi karena ada perlawanan. Kemudian perlawanan yang kedua dalam bentuk derden verzet, ini perlawanan pihak ketiga. Dia semula tidak menjadi pihak di dalam perkara awal, tapi kemudian ketika ada sita eksekusi misalnya, dia tahu bahwa ada haknya yang terlanggar dalam pelaksanaan sita eksekusi karena dia sendiri memiliki alas hak, misalnya punya SHM atau punya HGB. Nah, jadi kalau perlawanan pihak ketiga yang didasarkan dengan alas hak, silakan diperiksa terus. Dibuktikan sebenarnya perlawanannya itu beralasan enggak dia sebagai pelawan yang baik dan benar apa tidak. Itu berefek kepada dikabulkan dan atau ditolaknya perlawanan. Sedangkan kalau di luar alasan kepemilikan, kita tidak perlu berpanjang-panjang karena itu tidak sesuai yang digariskan oleh SEMA sehingga perkara akuo dinyatakan tidak dapat diterima. Ini banyak kita lihat teman-teman di daerah energinya itu habis, ya, energinya habis untuk memeriksa perkara, kemudian di tingkat kasasi sebenarnya ya kasasinya dikabulkan atau mengadili sendiri, diukur berdasarkan SEMA ini akhirnya juga perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima.
Next, Mas. Oke, ini ada beberapa kasasi, putusan kasasi yang bisa dijadikan referensi atau ya, acuan ya. Dalam perkara nomor 765 2024 dalam perkara Akuo, lelang telah dilaksanakan beberapa kali, akan tetapi belum ada penawaran, nggak ada yang menawar, sehingga secara hukum objek jaminan hak tanggungan tersebut masih atas nama penggugat. Artinya tidak ada peralihan hak karena memang belum terjadi lelang, meskipun lelang dilaksanakan beberapa kali. Penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan lelang dengan petitum antara lain meminta pembatalan lelang dan tuntutan ganti rugi adalah tidak tepat. Karena pada dasarnya belum terjadi peralihan hak dari pemilik jaminan, ya, dari yang memberikan jaminan itu ya kepada pemenang lelang. Meskipun lelang dilaksanakan beberapa kali, kalau memang belum ada peminat dan pembeli kan belum terjadi lelang dan belum ada risalah lelang. Oleh karena itu secara nyata belum terjadi penyitaan, belum terjadi penjualan secara lelang atas objek jaminan hak tanggungan tersebut. Maka lembaga yang harus digunakan adalah lembaga perlawanan eksekusi, bukan lembaga gugatan. Nah, ini kita lihat juga teman-teman di daerah energinya sudah habis untuk membuktikan, memeriksa daripada gugatan. Padahal sebenarnya kalau kita pakai ukuran tadi, SEMA tadi, cukup fleksibel, cukup ringkas penyelesaiannya. Kemudian putusan kasasi nomor 559, abstraksinya kurang lebih demikian. Keberatan terhadap pelaksanaan lelang yang masih dalam proses adalah perlawanan eksekusi, baik bentuk partit verzet atau derden verzet. Sedangkan keberatan terhadap eksekusi yang telah dilaksanakan adalah dalam bentuk gugatan. Kesalahan penerapan pokok perkara tersebut dikualifikasikan sebagai kesalahan penerapan hukum acara sebagaimana SEMA nomor 5 tadi. Jadi ini juga teman-teman di daerah juga sudah ada yang ya memeriksa pokoknya sampai pembuktian dan sebagainya. Kemudian kasasi nomor 1138 tahun 2003 ini, pemohon kasasi berkedudukan sebagai pihak dalam perkara yang dimohonkan eksekusi. Berarti ini dalam bentuk partit verzet, yaitu putusan Pengadilan Agama Klaten nomor 1060 Yunto dan seterusnya. Yunto sampai putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian perlawanan dalam perkara Akuo dalam bentuk partit verzet yang hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa perlawanan sudah memenuhi kewajibannya sesuai dengan amar, atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita sebagaimana rumusan bla bla bla, sehingga JF menyatakan gugatan Akuo tidak dapat diterima telah benar. Jadi ketika perlawanan itu dalam bentuk partit verzet, ya hanya boleh diteruskan atau diperiksa lebih lanjut ketika didasarkan oleh alasan yang diatur SEMA tersebut. Yaitu sudah melaksanakan, saya sudah melaksanakan isi putusan kok masih dieksekusi. Nah, itu bisa kemudian diperiksa lebih lanjut untuk perlawanan eksekusinya. Atau terjadi kesalahan di dalam masalah luas, penyebutan luas dan sebagainya, itu boleh dilakukan perlawanan dalam bentuk perlawanan eksekusi. Baik, ini yang sementara sebagai pengayaan, karena saya yakin teman-teman di daerah sudah banyak juga pengalaman, sehingga ini untuk memantik kita berdiskusi, memantik kita untuk ya bermudzakarah ya, untuk pengayaan kita secara timbal balik. Barangkali teman-teman di daerah nanti juga punya pengalaman, ya silakan untuk merefleksikan dalam diskusi kali ini. Sementara itu Mas Anas, dan silakan untuk dipandu untuk kasus, dan jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan juga bisa diketik kemudian dikirimkan ke moderator. Kalau masih ada sisa waktu, nanti kita akan diskusi secara bersama-sama. Sementara terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yang Mulia atas paparannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang disampaikan Yang Mulia tadi, bahwa kita akan mencoba menampilkan satu kasus yang saya kira Bapak Ibu sekalian sudah membaca, karena di PPT juga sudah
disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian melalui aplikasi Si Pintar. Ini ada satu kasus mengenai perlawanan eksekusi. Bapak Ibu sekalian, mekanisme dalam sesi menjawab soal ini saya kira perlu kita atur sedemikian rupa, karena nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan raise hand ya. Saat ini sudah banyak yang raise hand, saya lihat di layar. Jadi Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya, ingin menjawab, raise hand di dalam Zoom masing-masing. Namun mohon perkenannya kita akan lebih dahulukan dulu kepada Bapak Ibu dari Pengadilan Agama yang ada di wilayah timur, kemudian wilayah tengah dan wilayah barat. Karena saya kira untuk wilayah timur teman-teman ini sudah mendekati waktu untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan dalam sesi ini kita akan mencoba membatasi maksimal 3 penanya dari masing-masing wilayah. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti saat soal, karena ada 2 soal yang ada 2 kasus yang kita ajukan. Nanti kalau sudah 2 kasus ini terjawab, kemudian sudah diuraikan juga oleh Yang Mulia, nanti baru kita akan buka lagi apabila ada waktu untuk sesi pertanyaan beberapa persoalan dari Bapak Ibu sekalian daerah terkait dengan perlawanan eksekusi maupun eksekusi itu sendiri. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini ada 1 soal, saya bacakan secara cepat. A dan B berperkara tentang pembagian harta bersama atas sebidang tanah dengan SHM nomor 102 atas nama A. Objek tersebut telah diletakkan sita jaminan pada tanggal 29 Januari 2019. Perkara akuo diputus pada tingkat pertama tanggal 4 Juli 2019. Kemudian diajukan upaya hukum sampai pada tingkat kasasi dan objek dinyatakan sebagai objek harta bersama. Objek sengketa kemudian diajukan eksekusi. Di atas tanah tersebut dipasang pengumuman dalam sita eksekusi. Dari putusan tersebut, adanya sita tersebut, ternyata C yang mengaku memiliki objek sengketa tersebut terkejut karena dia merasa telah membeli objek sengketa tersebut dari A pada tanggal 13 Agustus 2019. Jual beli dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah, apalagi telah mendapatkan alas hak berupa sertifikat hak milik nomor 460. Untuk mempertahankan haknya, C tadi kemudian mengajukan gugatan perlawanan eksekusi. Dalam desente, perlawanan didapati bahwa SHM nomor 102 dalam perkara HB dan SHM dalam AJB yang perolehan hak C dari si A tadi ternyata objeknya sama. Saya kira sudah bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaannya cukup singkat dan padat. Fakta apa saja yang harus digali Bapak Ibu sekalian sebagai hakim? Sekali lagi, fakta apa saja yang harus digali oleh Bapak Ibu sekalian sebagai hakim? Baik, kita akan ke wilayah timur. Sudah ada PA Ambon. Kami persilahkan kepada PA Ambon. Ya, mohon izin Yang Mulia. Saya tidak menanggapi apa yang disampaikan tadi, tapi ingin bertanya kepada Yang Mulia. Ini ada kasus yang menarik di PA Ambon. Kami ingin memanfaatkan waktu karena kami punya waktu terbatas di PA Ambon. Sebentar lagi mau sholat Jumat. Mohon izin bisa bertanya langsung. Kita fokus dulu ke jawaban ya Bapak. Mohon maaf dengan segala hormat karena ini merupakan satu persoalan yang menjadi diskusi para Yang Mulia terkait dengan penggalian fakta yang saya dianggap kurang mendalam sehingga menyulitkan judek juris dalam memberikan putusan. Mohon maaf nanti kalau ada waktu tanpa mengurangi rasa hormat. Baik, atau mungkin ada yang mau menjawab dari Pak Ketua Ambon? Tidak ya, baik. Kalau gitu kami akan lewati dulu. Kami ke Jayapura. Kami persilahkan. Baik Pak Ketua ya.
Di unmute dulu Pak Ketua. Nah, itu sudah cek satu. Mohon izin Yang Mulia, apa terdengar? Ya, sudah terdengar Pak Ketua, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia atas pencerahannya dan Mas Sairul atas waktu yang diberikan di PA Jayapura ini. Memang sudah mendekati zuhur, namun demikian kami masih serius ini untuk menyimak dari paparan Yang Mulia Dr. Imron. Izin memberikan tanggapan berkenaan dengan persoalan yang disampaikan atau persoalan pertama mengenai perlawanan eksekusi. Bisa dikenalkan dulu Pak Ketua, mohon maaf. Nama saya Dr. Nasihin, Wakil Ketua PA Jayapura. Mohon izin Yang Mulia untuk menimba ilmunya lagi ini, perkenankan. Jadi pendapat kami, fakta yang harus digali ketika C tadi itu mengajukan upaya perlawanan eksekusi adalah terkait yang pertama adalah tentunya alas hak beliau atau C itu mengajukan perlawanan eksekusi tersebut. Apakah karena ini adalah jenisnya C itu bukan pihak yang berperkara asal, maka ini adalah derden verzet. Alas formalnya adalah harus beralasan terlebih dahulu alas hak bahwa objek yang akan dieksekusi ini, yang sudah diletakkan sita eksekusi ini adalah alas hak milik dari si C. Karena alasan hak kepemilikan ya atau sejenisnya. Itu harus digali terlebih dahulu dalam awal. Kemudian tentunya secara material karena ini menyangkut katanya tadi dalam alasan itu adalah C mendalilkan membeli objek itu sebelum istilahnya sebelum perkara ini diputus atau sebelum adanya sengketa bahkan saya baca di sini, mohon izin, tanggal dinyatakan diputusnya tanggal 2019 pembeliannya, dan sedangkan diputusnya 4 Juli 2019. Juli 2019. Diputusnya Juli, kemudian dibelinya bahwa ini sama-sama tahun tapi beda bulannya. Nah inilah fakta yang harus kita gali sebagai majelis hakim. Apakah iktikat baik ketika jual beli ini terjadi itu ada atau tidak dari si pembeli ya, dan juga tentunya harus mempertimbangkan penggalian fakta tersebut, apakah ada unsur kesengajaan untuk pengalihan, karena kalau diamati dari narasinya atau cerita persoalan ini itu sudah dilakukan pemeriksaan atau sudah bersengketa di pengadilan terjadi jual belinya. Nah ini tentunya menggali dari iktikat baik pembeli ada atau tidak dalam perkara aku. Itu mungkin kalau itikadnya baik dengan alasan haknya kemudian terpenuhi, bisa jadi dengan pertimbangan yang matang, maka ketika itikat baik sudah muncul, maka pembeli pun harus dilindungi. Terima kasih, itu mungkin dua hal yang perlu dicermati ketika menggali persoalan ini oleh hakim yang memeriksa perkara aku. Terima kasih, mohon maaf Yang Mulia atas kesalahan ilmu saya atau yang saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 poin, stressing point dari Pengadilan Agama Jayapura, yaitu penggalian terhadap kebenaran material dari sertifikat hak milik, serta untuk menggali ada tidaknya itikat baik dalam proses pembelian dari C tadi ya. Baik, selanjutnya dari PA Larantuka, dari wilayah timur ya. Baik, silakan PA Larantuka.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat kasusnya Izin perkenalkan dulu Bapak. Mohon Ya? maaf. Perkenalkan Oh. diri dulu Bapak. Siap. Mohon maaf, Ahmad Iftaudin dari PA Larantuka. Objek telah disita pada tanggal 29 Januari 2019. Dengan kata lain, objek itu sudah diblokir mestinya dalam kondisi terblokir di BPN karena setiap peletakan sita pasti berita acaranya akan disampaikan ke BPN. Nah, ketika jual beli pada tanggal 13 Agustus, bahkan perkara sudah diputus 4 Juli, menurut saya sudah agak jelas di sini, sudah tampak agak sedikit jelas menurut saya bahwa ada persoalan di BPN-nya atau ada persoalan di waktu saat peletakan sitanya. Kok sampai barang objek yang sedang sengketa sudah disita, bisa dibalik nama atau bisa dijual, bahkan sudah bisa balik nama. Kalau hanya sekedar bisa dijual atau ada akta jual beli, sangat dimungkinkan karena pihak pembeli bisa jadi tidak mendapat informasi yang cukup dari pihak penjual karena bisa jadi penjualnya juga sengaja menyembunyikan kalau objek sedang dalam proses sengketa di pengadilan. Karena prosesnya belum selesai, bisa jadi pada saat putus 24 Juli itu proses hukumnya kasasi belum selesai sehingga menurut pihak yang memegang objek sekaligus hak miliknya merasa masih punya hak untuk menjual. Nah, ketika balik nama, mestinya kan ini prosesnya sampai BPN kan begitu. Nah, ketika di BPN mestinya kan objek itu terblokir karena masih ada peletakan sita di sana. Kalau sampai terjadi balik nama, maka harus digali persoalannya apakah peletakan sitanya tidak sampai BPN, kok sampai bisa dibalik nama. Yang kedua, kalau sampai seperti itu, maka ada kelalaian dari petugas pengadilan agama. Kalau sampai seperti itu. Sehingga bisa jadi pembelinya itu tetap beriktikat baik karena tidak ada pengetahuan yang cukup dari dia, dari petugas yang berkewajiban memberitahu dia, baik BPN, PPATK, karena bukan BPN, PPAT, setiap jual beli sebelum dibalik nama, dia pasti akan mengecek dulu ke BPN apakah ada masalah terhadap objek atau tidak. Ya, seperti itu. Saya kira cukup itu dulu tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari PA Larantuka. Satu lagi dari wilayah timur, ada Pengadilan Agama Mataram. Baik, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Pengadilan Agama Mataram. Maaf yang mulia, kami masih berbaju olahraga habis senam tadi, belum ganti. Terima kasih. Mataram hampir sama pendapatnya dengan apa yang disampaikan oleh Jayapura sama Larantuka. Dari sisi fakta apa yang harus digali? Pertama, kita harus yakini bahwa pembeli yang beretikat baik harus dilindungi. Apakah betul dia sebagai pembeli yang beretikat baik sehingga dilindungi? Kalau memang iya, kenapa terjadi jual beli setelah dilakukan sita? Nah, maka oleh karena itu perlu juga kita menggali apakah sita yang dilakukan oleh pengadilan agama itu tersampaikan ke BPN. Maka oleh karena itu ada dua fakta saya kira yang harus digali. Pertama terkait penyitaan, kemudian yang kedua terkait proses jual beli tanah yang dilakukan oleh C kepada A. Jadi dari sisi ini, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa jawaban dari Bapak-Bapak sekalian. Selanjutnya kita beranjak ke wilayah tengah. Dari Pengadilan Agama Sungguh Minasa. Kami persilakan. Mungkin ada jawabannya berbeda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Sungguh Minasa izin menyapa
Yang Mulia Dr. Haji Imran Rusadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan moderator yang telah membawa acara ini dengan baik. Izin untuk berpendapat bahwa saya Ketua Pengadilan Agama Seluruh Indonesia. Izin Bapak, mungkin mic-nya bisa didekatkan, suaranya agak kurang terdengar. Iya, baik, sudah kedengaran moderator. Baik, lanjut Bapak. Izin kenalkan diri dulu Bapak ya. Andi Muhammad Yusri Patawari, Ketua Pengadilan Agama Sungguh Minasa. Ya, sepakat dengan pendapat yang pertama bahwa karena C ini adalah bukan pihak, maka dia berhak untuk mengajukan der den perset seperti itu. Karena terkait tentang jual beli, akte jual beli yang telah dia lakukan, kemudian dia mendapatkan sertifikat hak milik, maka pertanyaannya yang fakta apa yang harus digali dari sini adalah kita akan melihat historinya bahwa ternyata di bulan Januari 2019 telah dilaksanakan sita seperti itu. Namun kemudian jual beli dilaksanakan di Agustus 2019 dari pihak A ke pihak C seperti itu. Jadi ini satu fakta yang pertama. Yang kedua, fakta yang perlu digali di sini adalah apakah transaksi pembelian antara A dan C ini diketahui oleh pihak B seperti itu. Karena dari sisi hukum hampir mustahil terjadi jual beli jika sekiranya telah dilaksanakan sita. Kan seperti itu Pak. Nah sita telah terlebih dahulu dilaksanakan, lalu kemudian dilaksanakan jual beli di bulan Agustus 2019. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya bahwa kami juga sepakat terkait tentang etikat baik dari pembeli ini perlu kita gali faktanya bahwa jangan sampai ternyata ada kong kali kong antara pihak A atau pihak C atau mungkin pihak C tidak tahu sama sekali seperti itu. Kenapa dia bisa membeli dari pihak A? Kemudian mohon izin yang mulia karena mungkin kami tidak punya kesempatan lagi berikutnya, kami ada telaah eksekusi yang bermasalah dan telah kami koordinasikan, diskusikan secara internal, namun tidak memiliki solusi. Jadi mungkin mohon solusi dari yang mulia. Kasusnya hampir sama yang mulia. Hanya saja perkaranya telah sampai di pihak kasasi di saat tahun lalu penggugatnya meninggal. Penggugatnya tidak memiliki anak, namun kemudian ada ahli warisnya yang mengajukan eksekusi. Jadi perkara harta bersama yang telah diputus, dia memiliki bagian, penggugat ini kemudian meninggal. Nah, karena tidak ada anak, maka dengan dasar penetapan ahli waris dari saudara-saudaranya tersebut, mereka bermohon mengajukan eksekusi di Pengadilan Agama Sungguh Minasa. Kami berdiskusi, kemudian terdapat dua pendapat, bahwa yang pertama, terhadap pemohon eksekusi ini dia bukan pihak, sehingga pendapat yang pertama mengatakan dia tidak berhak untuk mengajukan eksekusi. Pendapat yang kedua menyatakan dia memiliki hak karena dia adalah ahli waris dari penggugat, sementara penggugatnya telah meninggal. Mungkin nanti di akhir yang mulia bisa memberikan penjelasan kepada kami. Terima kasih. Ya, kami dari Sungguh Minasa menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada selipan pertanyaan yang tidak bisa di-cut ya. Baik, tadi kita serahkan kepada yang mulia. Baik, selanjutnya dari PTA Sulbar. Kami persilahkan dari Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat. Baik, silakan para yang mulia. Izin di unmute dulu Bapak. Baik. Sudah bisa Bapak? Kalau belum kita lanjutkan dulu yang lain, nanti kita kembali lagi ke PTA Sulawesi Barat.
Sambil menunggu dari PT Sulawesi Barat, kita mohon maaf, kami lanjutkan dulu Bapak nggih. Kita ke PA Unaha, kami persilahkan. Baik, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin menyapa Bapak Hakim Agung yang mulia Dr. Imran tadi, yang saya hormati Pak Moderator. Izin menyampaikan sedikit pendapat terkait dengan permasalahan ini. Dari kasus yang terjadi A dan B, kemudian C keberatan, tentu di sana ada waktu-waktu yang sudah ditentukan sebagai bisa kita jadikan fakta. Di bulan Januari terjadi penyitaan, kemudian di bulan Juni perkara itu sudah BHT, kemudian di bulan Agustus terjadi jual beli. Kemudian terhadap objek perkara 102 SHM 102 sama dengan AJB yang dipegangi oleh pihak C. Nah, tentu dalam hal ini itu sudah terungkap fakta-fakta bahwa objek yang disengketakan adalah objek yang berada dalam penyitaan. Objek yang ada di dalam penyitaan. Tentu yang akan kita cari apakah objek yang dilakukan disita itu bisa diperjualbelikan apa tidak. Tetapi faktanya di dalam fakta yang selanjutnya bahwa pihak C ini memegang AJB. Sebagaimana dalam materi tadi yang disampaikan Yang Mulia bahwa ketika AJB itu sudah terbit, maka disitulah proses pengalihan itu terjadi. Tentunya bisa dikatakan bahwa pihak pembeli ini adalah tentu harus dilindungi haknya karena dianggap sebagai pembeli yang beritikat baik. Nah, itu oleh karena itu sebagai AC tentu setelah fakta yang ada bahwa dia telah terbit AJB berarti harus dilindungi haknya. Tentunya bagaimana selanjutnya terkait dengan yang melakukan jual beli, tentu disitulah perlu pendalaman dan lebih lanjut. Karena ada itikat baik dari penjual itu sendiri. Kenapa dalam hal objek yang sengketa ini diperjualbelikan. Itu fakta yang bisa kami simpulkan dan masukan kami. Izin kami memperkenalkan di akhir, nama saya Sudirman M. Esai, Ketua Pengadilan Agama Unaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ketua. Kami kembali ke PTA Sulawesi Barat. Apakah sudah bisa terhubung dan mic-nya sudah bisa? Tadi ada gangguan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PTA Sulawesi Barat. Hampir sama dengan penjelasan dari kawan-kawan sebelumnya. Menurut kami juga bahwa itu yang harus didalami itu sita jaminan yang diletakkan sebelumnya. Jadi dalam putusan itu biasanya ada pernyataan bahwa sita jaminan sah dan berharga gitu. Jadi kalau sekedar panitera meletakkan sita jaminan itu belum bisa menjadi dasar gitu. Harus ada pernyataan dari majelis yang menangani perkara yang pertama bahwa sita jaminan sah dan berharga. Dinyatakan sita jaminan sah dan berharga, setelah diletakkan sita jaminan oleh panitera, itu harus ada didaftar di buku tanah di kelurahan dan juga didaftarkan di buku tanah di pertanahan. Jadi kalau ini tidak terjadi, misalnya ada kelengahan dari panitera tidak mendaftarkan di buku tanah, maka sita jaminan semestinya oleh majelis hakimnya dinyatakan tidak sah dan harus diangkat gitu. Tapi begitu ada pernyataan dari majelis hakim bahwa sita jaminan sah dan berharga, ini berarti bahwa sita jaminan itu sudah benar-benar sah dan oleh karena itu terhadap objek perkara tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
Jadi kalau belakangan misalnya terjadi jual beli walaupun dilakukan oleh pertanahan antara A ke C itu tetap tidak sah. Jadi kita tetap harus merujuk kepada sita jaminan yang sudah dilakukan kalau memang sita jaminan itu sudah ada pernyataan sah dan berharga oleh majelis hakim. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Baik Bapak. Sedikit Bapak, apakah pembeli yang dianggap membeli secara sah dengan proses penjualan oleh A dan B, C juga mempersalah, apakah perlu digali atau tidak etika tidak baiknya Bapak? Mohon berkenan. Pembeli bisa jadi dia sebagai beritikat baik, karena itu kalau memang itu terjadi, itu pembeliannya itu uangnya dikembalikan. Gitu, Pak. Dilindungi tetap dilindungi, tapi jual belinya tetap tidak sah karena sudah ada sita jaminan. Saja sita jaminan itu menghalangi peralihan objek itu kepada pihak lain, apa berbentuk gadai, apalagi jual beli nggak boleh terjadi gitu. Ya gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa Bapak, sehat-sehat selalu dari Bapak-Bapak yang mulia dari Sulawesi Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk di kasus satu ini kami cukupkan dulu dari WIT dan WITA. Nanti di kasus 2 nanti baru kita ke Bapak Ibu di WIB. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan kepada Yang Mulia Dr. Haji Imran Rosadi SMH untuk memberikan respon terkait dari jawaban para Bapak Ibu yang sudah memberikan respon. Kepada Yang Mulia kami persilakan. Terima kasih Mas Anas. Saya terkesima sekali dengan jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Cukup bagus dan cukup dalam. Memang ketika kita dihadapkan pada perlawanan pihak ketiga dalam bentuk Dirjen Verzet tadi sudah disampaikan bahwa bentuk lembaga yang tepat adalah bentuknya Dirjen Verzet. Oke, itu memang tepat. Ketika kita dihadapkan pada perlawanan, ini setiap orang yang mengaku memiliki hak itu harus faktanya harus kita gali lebih dulu. Bagaimana dia memperoleh hak itu, apa dapat dibenarkan secara hukum, apa tidak. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah menyampaikan, mengkaitkan dengan yang harus dibuktikan adalah apakah dia membeli sebagai orang yang pembeli beritikat baik. Tadi dikaitkan dengan adanya objek yang sudah diletakkan sita. Ini kaitannya adalah nanti untuk menyimpulkan apakah dia beritikat baik atau tidak. Karena pada dasarnya jual beli pada objek yang diletakkan sita kan memang tidak dibenarkan oleh hukum. Tetapi nanti kita akan bicara lebih lanjut. Sedikit apa yang bisa kita tarik di makna di sini ini adalah sampaikan kepada seluruh jurusita dan hakim yang memeriksa perkara ketika memerintahkan meletakkan sita, itu setelah sita dilaksanakan oleh jurusita itu hendaknya dinilai. Ya, ini kadang-kadang kita pengalaman kita tidak banyak dinilai, tidak banyak dikritisi hasil kerja jurusita itu. Kalau memang ternyata sita itu belum didaftarkan di PPN, tidak boleh buru-buru menyatakan bahwa sita itu berharga, sah dan berharga. Dan ini yang seringkali terus terang aja kita melihat antara pelaksanaan sita, peletakan sita dengan penyampaian kepada BPN, pendaftaran ke BPN itu kadang-kadang memakan waktu, jarak waktunya lama dan bahkan ada yang terlupa. Padahal hakim sudah keburu-buru menyatakan sita itu adalah sah dan berharga. Karena apa? Karena pendaftaran sita ke BPN terhadap objek tanah itu mengandung asas publisitas, mengikat kepada pihak ketiga. Sehingga sita baru mengikat kepada pihak ketiga ketika sita itu didaftarkan. Sejauh sita itu belum didaftarkan, maka sita itu belum mengikat kepada pihak ketiga. Ini sedikit menyempal sedikit, karena ini menjadi perhatian kepada kita. Jadi adik-adik jurusita maupun yang mulia para hakim, ya, adik-adik jurusita yang meletakkan sita di lapangan dan yang mulia para hakim yang menilai sita. Kalau memang itu belum didaftarkan, jangan keburu-buru dinyatakan sah dan berharga. Karena nanti efeknya itu adalah sangat jauh sekali. Sudah diletakkan sita, tapi secara hukum belum mengikat kepada pihak ketiga. Sejauh sita itu belum didaftarkan di BPN. Gitu.
Karena pendaftaran itu menyangkut asas publisitas, mengikatnya perbuatan hukum itu kepada selain pihak-pihak, sama dengan masalah pencatatan perkawinan. Sejauh perkawinan itu belum dicatat, dia belum mengikat kepada pihak yang lain. Itu satu versi. Jadi tadi sudah benar bahwa ketika ada orang mengaku punya hak, maka yang harus digali faktanya adalah apakah ya dia memiliki hak baik atas nama hak seperti hakul milki atau ekhendom atau besit atau semacam penguasaan sementara. Ada nggak dia punya hak untuk penguasaan sementara? Ada, seperti hak pakai, seperti hak sewa, ya, seperti hak pinjaman dan sebagainya, itu kan sementara. Ya. Jadi itu harus digali dulu apakah atas dasar dia mau penguasaan itu atas dasar secara hak yang dibenarkan oleh hukum. Tadi juga sempat disinggung ada peletakan sita. Tetapi dalam kasus ini saya sampaikan bahwa sita itu diletakkan pada sertifikat 102. Ya, pada sertifikat 102. Sedangkan yang menjadi hak yang diakui, yang didalilkan oleh C ini adalah sertifikat nomor 460. Nah, itu yang perlu digali lebih lanjut oleh hakim. Ada apa ini? Nah, ternyata ketika digali, kalau sebenarnya hakim mau hitam putih ini bisa saja bahwa sertifikatnya beda, ini tidak ada perlawanan itu, maka ditolak saja, karena yang dilawan itu 102, sedangkan pelawannya memiliki sertifikat 460 gitu. Kalau gitu memakai hitam putih. Tetapi ternyata berdasarkan hasil desente antara sertifikat 102 dan 460 ini tempatnya, objeknya, bendanya sama. Bendanya sama. Nah, ini ada apa? Ini fakta yang harus digali lagi oleh hakim. Ternyata ditemukan bahwa ketika sebelum proses perkara itu terjadi atau awal-awal proses perkara itu terjadi, objek itu, sertifikat itu oleh A dipecah menjadi menjadi 2 sertifikat. Nah, jadi sekarang hakim tidak boleh dalam memeriksa itu tidak boleh kemudian secara formalitas. Wah, ini secara formal ini kan 102 sertifikatnya yang dipermasalahkan itu yang, sedangkan dia 460 nomor sertifikatnya, sehingga tidak relevan, tidak ada hubungan hukum. Sempat itu di tingkat pertama juga karena yang disengketakan dengan yang didalilkan adalah berbeda nomor hak miliknya, maka tidak ada hubungan hukum, maka perkara akuo tidak dapat diterima misalnya. Ada yang mempertimbangkan dalam satu proses yang demikian di iudex faksi. Nah, ternyata ketika proses perceraian itu masih belum terjadi, ini ada tindakan diam-diam dari A untuk memecah sertifikat. Oleh karena itu hakim ketika disodori sertifikat itu harus diteliti proses sejarah peralihan kepemilikan di dalam sertifikat itu gitu. Ya. Saya katakan begitu. Jadi tolong dinampakkan Mas slide-nya Mas. Slide-nya tolong dinampakkan. Oke. Ya. Baik. Next, yaitu next-nya. Next loh. Keliru. Loh. Naik lagi, ngapa kok? Terus. Awal tadi seperti tadi. Nah, ini. Jadi ternyata di dalam kasus aku itu salah satu pihak di tengah-tengah proses perkara itu memecahkan sertifikat. Sehingga terjadilah dalam fakta ada sertifikat yang nomornya berbeda tetapi objeknya sama. Sehingga hakim di dalam perkara Deren Verzet dihadapkan pada 2 alat bukti SHM versus SHM.
SHM versus SHM. Maka untuk menguji mana yang benar, hakim tidak cukup hanya berpegang pada formalitas. Kalau berpegang pada formalitas, nomor SHM-nya aja beda, jadi tidak ada hubungan hukum sama sekali itu. Namun perlu menggali kebenaran material. Jadi hakim menggunakan kebenaran formil itu ketika alat bukti otentik itu hanya tunggal, tidak dimentahkan oleh yang lain. Tetapi ketika alat bukti otentik itu dimentahkan oleh alat bukti otentik yang lain, maka kalau menurut saya berpandangan hakim wajib menggali kebenaran materialnya. Apakah proses dia mendapatkan itu dibenarkan oleh hukum atau tidak. Hakim harus menguji apakah objek sengketa alasan pernah dilakukan pemisahan. Karena dengan pemecahan dan pemisahan itu akan ada 2 sertifikat. Apakah penguasaan pelawan atas objek sengketa dilakukan dengan itikat baik atau tidak. Nah, next Mas. Oke. Jadi suatu saat hakim akan dihadapkan pada sertifikat ganda karena pemecahan atau pemisahan. Seperti dalam kasus aku tadi. Pemecahan dan pemisahan tanah yang sudah bersertifikat memungkinkan adanya sertifikat yang seakan-akan ganda. Jadi kasus tadi ternyata ya dipecah habis ya, dan masing-masing nanti sudah otomatis ada banyak-banyak sertifikat ya. Pemecahan bidang tanah adalah pemecahan satu bidang tanah yang sudah didaftar menjadi beberapa bagian atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan. Sebagaimana pasal 8 PP nomor 24 tahun 97, artinya pemecahan. Kalau pemisahan, ini kalau kita mengikuti istilah yang digariskan dalam PP 24 tahun 97, ada istilah pemecahan dan ada istilah pemisahan. Kalau pemecahan itu biasanya berkonotasi kepada pemecahan habis, dipecah. Kalau pemisahan biasanya masih ada sertifikat induknya. Jadi pemisahan satu bidang tanah yang sudah didaftar menjadi bagian atau beberapa bagian atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan. Pemecahan bidang tanah sertifikat induknya dimatikan kalau pemecahan. Jadi misalnya sekarang ada sertifikat luasnya 1000, kemudian dipecah menjadi 5 sertifikat. 5 sertifikat. Berarti itu namanya pemecahan habis, dipecah. Kalau pemisahan misalnya ada sertifikat yang luasnya itu 1000, kemudian dijual 200, kemudian dipisah. Dari dipisahkan yang 200 dari yang 1000 itu, sehingga sisanya adalah sisa 800. Apabila dilakukan pemecahan terhadap sertifikat induk, maka surat ukur buku tanah dan sertifikat hak atas tanah semula dinyatakan tidak berlaku lagi dengan mencantumkan catatan tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil pemecahan sempurna, yaitu hak nomor ini dan seterusnya. Nah, ini yang saya maksud. Ketika disodorkan hakim dengan bukti sertifikat sebagai akta otentik, itu jangan kemudian ya udah ini sertifikat berarti akta otentik, tidak. Maksud saya diteliti bagaimana proses peralihan beberapa sertifikat dari tangan ke tangan itu. Nah, kelemahan hakim tidak membaca catatan yang ada di sertifikat itu bisa menjadi satu berakibat fatal yang masih mengatakan bahwa sertifikat itu masih berlaku. Padahal sertifikat ternyata sudah dipecah habis. Barangkali ini pengalaman untuk para yang mulia di daerah. Ketika disodorkan alat bukti sertifikat, itu hendaknya diteliti, dibuka-buka, diteliti, ya. Jangan-jangan sertifikat ini adalah sertifikat yang sudah dipecah habis sehingga induknya dinyatakan tidak berlaku. Idealnya setelah tidak berlaku itu ditarik oleh BPN, tapi kadang-kadang tidak dilepaskan dan ini kemudian dijadikan bukti di PA, tidak dibaca oleh hakim. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, persoalan yang kedua adalah objek yang sama dengan identitas sertifikat yang berbeda,
telah diletakkan sita. Ya, di dalam sita itu diletakkan sita terhadap tanah dengan sertifikat 102. Padahal secara fisik objek itu juga menjadi identitas bagi sertifikat SHM 460. Nah, ini timbul persoalan juga bagi hakim. Ada yang berpendapat bahwa sita tidak diletakkan pada 460 tapi 462. Makanya dia harus menjadi pembeli yang beriktikat baik. Misalnya kalau begitu. Tetapi meskipun namanya berbeda, secara fisiknya sama bahwa objek ini telah diletakkan sita. Meskipun di dalam berita acara disebutkan bahwa sertifikatnya adalah 102. Nah, ini yang saya maksud hal-hal yang menjadi perhatian dari hakim ya di dalam memeriksa perkara. Saya tidak mengatakan yang benar ini, yang benar itu, tetapi proses penemuan penggalian fakta ini yang perlu kita lakukan. Ya. Jadi tadi benar pintu masuknya adalah perbuatan iktikat baik. Apakah penguasaan itu dilakukan dengan iktikat baik? Ada satu asas bahwa setiap orang secara umum itu memiliki iktikat baik. Sedangkan tidak beriktikat baik itu harus dibuktikan. Oleh karena itu, ketika ada perjanjian yang punya kepentingan hukum, harus membuktikan bahwa pihak lawannya tidak beriktikat baik di dalam perjanjian itu. Ya, pihak yang merasa punya yang dirugikan harus membuktikan bahwa pihak lawannya itu tidak beriktikat baik. Sebaliknya, lawan bisa membantah bahwa perbuatan itu dilakukan dengan iktikat baik. Kembali nanti kepada hakim bagaimana dia menilai fakta-fakta itu diukur dengan iktikat baik. Memang di dalam undang-undang, baik di dalam SEMA, yang dirumuskan adalah iktikat baiknya, ciri-cirinya ini. Tetapi sebenarnya ini adalah mafhum mukhalafahnya, bahwa di dalam implementasinya inilah yang dilanggar sebagai mafhum mukhalafah dari iktikat baik yang disebutkan oleh SEMA. Baik, lanjut Mas. Next. Nah, jadi sertifikat ganda sama-sama sah. Tadi memang kita tentukan salah satu, tapi sertifikat ganda sama-sama sah. Sertifikat yang lebih dahulu melemahkan sertifikat yang datang kemudian. Ini barangkali untuk menjadi pengayaan, untuk menjadi informasi bahwa ketika ada dua sertifikat, ya, maka bisa dijadikan pedoman bahwa sertifikat yang lebih dahulu, ya, itu yang paling alat bukti yang paling kuat dan akan mengalahkan sertifikat yang datang kemudian. Ini ada putusan kasasi nomor 976 KAG 2015 bahwa dalam menilai keahlian, dalam menilai, kalau nggak salah ini perdata bukan hakim, Mas. Nanti kita dalam menilai keabsahan salah satu dari dua bukti hak yang bersifat otentik, maka berlaku kaidah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum. Sertifikat yang lebih dahulu melemahkan sertifikat yang datang kemudian kecuali apabila proses penguasaan objek atau sertifikat dilakukan dengan iktikat tidak baik atau tidak beriktikat baik. Jadi untuk penyebutan iktikat baik biasanya dengan tidak beriktikat baik. Mohon maaf ini ada kesalahan tulisan. Jadi itu salah satu di dalam menentukan mana ketika terjadi ada dua sertifikat yang sama-sama sah. Next. Ya. Peran iktikat baik dalam jual beli tanah. Perlawanan eksekusi dalam bentuk Darin Verzet hampir selalu didasarkan atas dalil penguasaan berdasarkan jual beli antara pelawan dan terlawan. Oleh karena itu, hakim menguji apakah pelawan sebagai pembeli yang berikat baik atau tidak, sebagaimana pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata
pembeli yang beretikat baik harus dilindungi secara hukum. Bahwa kasus Akuo, pembeli memberi objek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan harta bersama. Akan tetapi bukti SHM yang diajukan di dalam perkara harta bersama adalah SHM yang sudah dipecah sempurna, yaitu SHM 102. Sedangkan perlawanan membeli objek sengketa dengan alas hak baru, yaitu pemecahan sempurna 4 diantaranya adalah 460. Jadi ini kita paparkan sekedar untuk menjadi tampilan. Saya tidak mengatakan ini yang benar, ini yang salah, tetapi proses penggalian fakta itu yang seringkali kadang-kadang karena tidak sempurna, seringkali kadang-kadang menyulitkan pada pemeriksaan tingkat kasasi. Sehingga mau nggak mau nanti hakim kasasi juga kadang-kadang ya bertindak sebagai yudek faksi, tidak lagi yudek yuris. Ini karena minta perhatian dari teman-teman bahwa di dalam menggali fakta itu harus benar-benar ya digali sepenuhnya apa saja yang harus dibuktikan untuk menjawab gugatan tadi, persoalan tadi. Next, Mas. Ya, saya katakan tadi bahwa itikat baik itu ada pada setiap orang, sedangkan tidak berikat baik itu harus dibuktikan. SEMA kita nomor 5 tahun 2014 itu memberikan beberapa kaidah tentang itikat baik. Yang pertama, pembelian tanah melalui pelelangan umum atau pembelian tanah di hadapan PPAT sesuai dengan PP nomor 24 tahun 97. Bahkan sebenarnya jual beli tanah yang belum sertifikat itu juga harus di depan PPAT secara normatifnya. Ya, tetapi karena masyarakat kita kadang-kadang masih banyak yang belum sadar, ya. Tetapi nanti untuk peningkatan kepada sertifikat SHM ataupun sertifikat yang lain, itu juga harus melampirkan akte jual beli yang dibuat di depan PPAT gitu. Jadi memang idealnya secara normatif pembelian tanah, jual beli tanah, baik itu yang sertifikat maupun yang belum sertifikat, menurut PP 24 itu harus dilakukan di depan PPAT. Pembelian terhadap tanah adat yang belum terdaftar dan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang di hadapan diketahui kepala desa, lurah, dan sebagainya. Ini mungkin berlaku yang masih jauh ya dari jangkauan PPAT. Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual. Jadi ada di dalam itikat baik itu keinginan untuk meneliti kebenaran penjual. Apakah penjual itu sebagai pemiliknya, pemilik barang itu atau tidak. Jadi ada 4 kriteria itu. Untuk melakukan tanah dengan tata prosedur yang sah, itu 1 pembelian tanah melalui pelelangan umum atau melalui PPAT, yang tadi sudah saya katakan bahwa dua-duanya ini merupakan lembaga peralihan hak yang sah. Kemudian terhadap tanah adat sudah disebutkan. Kemudian yang keempat, pembelian dilakukan dengan harga yang layak. Jadi ini juga menjadi bagian di dalam melihat itikat baik. Ada tanah itu dijual standarnya biasanya misalnya 400 juta, kok ini dijual dengan harga 100 juta. Mesti kemudian ada apa? Nah, apakah dia pemilik yang sah atau tidak? Jadi ini 4 kriteria. Pada dasarnya ada, pertama adalah melakukan perbuatan itu secara prosedur yang ditentukan, yang mencakup 4 komponen itu. Kemudian melakukan dengan prinsip kehati-hatian yang kedua. Next, Mas. Nah, melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah. Antara lain, penjual adalah orang yang berhak memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikan. Atau tanah objek yang diperjualkan tersebut tidak dalam status sita tadi juga. Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan hak tanggungan. Jadi ketika orang kemudian membeli tanah yang sudah diletakkan sita, berarti dia tidak melakukan prinsip kehati-hatian. Demikian juga
jual beli yang dilakukan atas objek yang telah dijaminkan, maka dia tidak memperhatikan dengan prinsip kehati-hatian. Terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BBN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat. Oleh karena itu, pembeli yang beritikat baik yang menerapkan prinsip kehati-hatian, dia selalu meminta SKT, surat keterangan tanah, ke BBN terhadap objek yang mau dibeli. Nah, biasanya SKT itu dalam prakteknya sudah diambil alih oleh notaris kalau memang jual belinya dilakukan di depan notaris. Nah, tetapi kita sendiri sebenarnya bisa dengan hanya membayar PNBP ke Badan Pertanahan untuk mohon dicekkan sertifikat nomor sekian, nanti akan keluar namanya SKT, surat keterangan tanah. Ya, di sana akan jelaslah kedudukan tanah yang akan dibeli itu. Oleh karena itu ada 4 komponen sebagai koridor prinsip kehati-hatian di dalam jual beli yang objeknya tanah. 1, 2, 3, 4. Terakhir ingin saya sampaikan, next sedikit sebelum kita diskusi. Nah, tadi pembelian dikatakan melalui lelang atau PPAT. Lelang merupakan mekanisme yang sah peralihan hak. Jadi kita harus melindungi pemena pembeli lelang, ya. Jadi karena lelang itu sendiri merupakan mekanisme sah peralihan hak. Meskipun tanpa dokumen asli, pembeli lelang harus dilindungi. Ada putusan kasasi nomor 314 K tahun 96. Jadi di dalam lelang eksekusi itu ada 3 bentuk lelang. Yang pertama mudahnya saja, lelang non eksekusi wajib. Itu seperti penjualan aset-aset milik pemerintah ataupun milik BUMN, ya, itu lelang eksekusi wajib. Ada namanya lelang non eksekusi. Yang pertama tadi lelang non eksekusi wajib, yang kedua lelang non eksekusi sukarela. Misalnya ini penjualan tentang aset-aset PT dan sebagainya. Yang ketiga adalah lelang eksekusi. Ya. Dalam secara keseluruhan, lelang ini sebenarnya secara umum wajib menyertakan dokumen asli lelang. Tapi dikecualikan terhadap lelang eksekusi. Dalam lelang eksekusi, itu lelang tetap bisa dilaksanakan meskipun tidak ada dokumen aslinya. Meskipun tidak ada dokumen aslinya. Ya. Bagaimana caranya? Jadi nanti penjual, kalau memang itu pengadilan yang melakukan melalui fiat eksekusi, kalau pengadilan yang melelang sebagai pemohonnya, maka membuat surat keterangan bahwa dokumen asli tidak dikuasai dengan alasan misalnya ada pada tergugat. Nah, nanti ketika selesai lelang, itu KPKNL juga membuat surat keterangan bahwa dokumen asli, ya, tidak dikuasai karena dengan alasan apa ditujukan kepada BPN untuk nanti menjadi proses peralihan. Jadi seringkali di daerah saya temui teman-teman di daerah karena kurangnya pemahaman, seringkali KPKNL menyatakan dan mewajibkan untuk dokumen asli sehingga lelang itu menjadi terkatung-katung. Padahal tidak setiap lelang eksekusi itu disertai dengan dokumen asli. Bisa jadi tergugat menyimpan, tidak mau memberikan, setelah diperlihatkan di pengadilan dibawa pulang dan sebagainya. Jadi bisa jadi dokumen asli di dalam lelang itu tidak bisa ditunjukkan. Karena khusus untuk lelang eksekusi, lelang tetap bisa dilaksanakan meskipun tanpa ada dokumen asli. Nah, kalau ada dokumen asli bagaimana? Ada 2 cara. Yang pertama dia menunjukkan sebelum dilaksanakan lelang, nah ini, kemudian dibawa pulang kembali. Tapi ada surat pernyataan nanti kalau sudah pembeli lelang sudah memenuhi kewajibannya akan diserahkan.
Ada dua bentuk. Yang kedua, dia menyerahkan memang dokumen itu kepada pejabat lelang. Ya, ada dua. Nah, tetapi kalau yang pertama tadi dokumen asli tidak dikuasai, ya, maka pemohon lelang itu membuat satu pernyataan, surat keterangan bahwa tidak menguasai asli dokumen dengan alasan misalnya ada pada pihak tergugat. Nah, itu. Jadi prinsipnya coba kita lihat di dalam pasal 17 PMK nomor 122 tahun 2023. Jadi lelang eksekusi tetap bisa dilaksanakan meskipun tidak ada dokumen aslinya. Sehingga ini menjadi perhatian bagi para ketua di daerah, jangan sampai kemudian kalau istilahnya itu dinakalin atau diapain oleh pejabat KPKNL harus ada dokumen aslinya. Secara normatif dalam lelang eksekusi itu tetap bisa dilaksanakan tanpa ada dokumen asli. Kemudian risalah lelang merupakan akte otentik yang berfungsi sebagai bukti peralihan hak sebagaimana pasal 41 ayat 5 PP 24 tahun 97. Jadi risalah lelang dengan risalah lelang ya, itu sebagai bukti akte otentik sebagai peralihan hak. Dengan dia sudah mendapatkan risalah lelang, dia sudah membayar harga lelangnya, maka secara hukum sebenarnya pemenang lelang itu sudah memiliki hak terhadap objek lelangnya tadi. Risalah lelang bukan menjadi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini ada putusan kasasi nomor 47 Katun tahun 97. Jadi risalah lelang itu tidak masuk dalam pengertian objek tata usaha negara yang bisa dilakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Termasuk di dalam pengalaman saya waktu menjadi Ketua Pengadilan Agama kelas 1 Malang, itu ketika ada eksekusi, penetapan eksekusi ketua itu digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, tapi pada akhirnya juga oleh TUN dinyatakan tidak dapat diterima. Tapi memang resikonya juga ada beberapa kali kita mengikuti proses itu. Jadi oleh karena itu ketua tidak perlu takut-takut gitu loh. Tidak perlu takut-takut untuk ya melakukan eksekusi itu sejauh kita on the track, sejauh kita berada di dalam jalan yang benar. Kemudian dalam hal dokumen asli tidak diserahkan, Kepala KPKNL membuat surat keterangan yang menerangkan alasan tidak diserahkannya. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 41. Ya, meskipun dokumen asli itu tidak diserahkan dan lelang tetap dijalankan, sudah keluar risalah lelang, maka proses peralihan hak atas tanah berdasarkan lelang didaftarkan ke BPN. Bisa didaftarkan dengan melampirkan A1, kutipan risalah lelang, 2, dokumen asli sertifikat atau surat keterangan. Kalau dokumen asli sertifikat tadi kalau ada dokumen aslinya, kalau enggak ada menggunakan surat keterangan. 3, identitas pembeli lelang. 4, bukti pelunasan harga. Itu disebutkan di dalam PP 45 tahun 97. Di dalam PP nomor 45 tahun 97 untuk proses peralihan hak berdasarkan lelang maupun jual beli. Barangkali itu Mas untuk semacam kita sharing setelah ada kasus-kasus tadi. Memang kasus tadi cukup rumit ya, dan bisa memberikan pembelajaran bagi kita bagaimana hakim menggali fakta-fakta yang perlu dibuktikan oleh pihak-pihak yang mengaku haknya, sehingga untuk menilai itu mudah ya. Setelah fakta-fakta itu tergali dengan bagus ya, untuk penerapan hukumnya juga tidak terlalu sulit. Terima kasih. Jadi mungkin nanti yang setelah itu masih ada Mas. Siap Yang Mulia. Tapi sepertinya karena antusiasme dari para Yang Mulia di daerah ini ingin bertanya, jadi kita cut saja untuk kasus
nomor 2 Yang Mulia, kita buka untuk sesi pertanyaan. Mohon perkenan dari Yang Mulia, biar semua teman-teman ini, rekan-rekan ini jadi puas. Meskipun bukan alat pemuas maksudnya Yang Mulia, mohon maaf. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi jawaban dari Yang Mulia. Kalau boleh menginformasikan bahwa kasus ini merupakan kasus dari PK kedua, seingat saya saat itu. Jadi Yang Mulia bersidang dengan 4 hakim dari Kamar Perdata. Jadi hanya Yang Mulia Dr. Haji Imran Rosadi yang dari Kamar Agama, karena ada 2 putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, baik dari peradilan agama maupun dari peradilan umum, dan saling bertentangan isinya. Nah, inilah kasus yang diangkat karena Bapak Ibu sekalian, putusan tersebut tentunya dibaca oleh peradilan lain. Begitu juga putusan peradilan lain juga dibaca oleh Yang Mulia dari peradilan agama. Sehingga menarik untuk diangkat. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita cukupkan untuk bedah kasus atau untuk menjawab kasus. Karena saya lihat antusiasme Bapak Ibu sekalian, banyak WA juga yang masuk, sehingga saya acak saja sesuai yang ada di monitor ini. Saya ke wilayah barat, sepertinya PA Padang dari tadi sudah mengangkat tangan ya. Baik, kami persilahkan untuk PA Padang. Saya kira singkat padat saja Bapak, biar bisa memberikan waktu kepada dari rekan-rekan dari PA yang lain. Baik, kami persilakan. Belum ada suaranya Bapak? Minta dicek mic-nya. Halo, 1, 2, 3, sudah dengar Bapak? Silakan Bapak, silakan. Perkenalkan diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Kemudian Bapak Narasumber Yang Mulia Bapak Hakim Agung Pak Dr. Imran Rosadi. Terima kasih ilmu yang sudah disampaikan tadi terkait dengan perlawanan eksekusi. Kami akan mengajukan pertanyaan ini terkait dengan perlawanan eksekusi. Pertama, ada berapa kasus di PA Padang. Ini pertama, kalau memang kasus ini kedua-duanya ada di PA Padang. Cuman bagaimana sikap ketua, kebetulan saya adalah ketua PA Padang, terhadap eksekusinya apakah ditangguhkan atau memang bisa dilanjutkan. Nah, karena ada pihak pengacara ketika ditangguhkan mereka tidak puas. Maka untuk mengantisipasi jangan ada dilaporkan, maka kami panggil pengacara itu. Kami jelaskan karena ada perlawanan, maka sikap pengadilan tentu harus menyelesaikan perlawanan. Ini mohon pencerahan karena ada beberapa pengacara yang sering mengadukan katanya memperlambat eksekusi ketika ada perlawanan, baik yang partis maupun yang redden per Z. Ini mohon arahan dari Yang Mulia. Yang kedua terkait dengan eksekusi juga, pengacara ini agak memang yang hari ini agak gencar ya, karena kita buka pengaduan, lapor dan segala macam, maka kita wanti-wanti juga. Pengadilan tidak akan pernah memperlambat eksekusi, tapi karena ada di kepolisian terhadap biaya pengaman eksekusi, polisi sering memperlambatnya dengan biayanya. Apakah pengadilan, dalam ini kami pimpinan atau panitera, bisa mencampuri ketika menghitung biaya pengaman eksekusi? Karena selama ini kan kita serahkan kepada para pihak untuk menego dengan pihak kepolisian. Sementara antara pihak perkara dengan kepolisian ini lama untuk menyepakati tentang biaya eksekusi. Atau mohon arahan dari Yang Mulia, gimana kita mengintervensi supaya biaya pengaman dari kepolisian itu ada tidak terlalu lama, atau ada portabnya, besarannya, yang ini polisi nggak pernah mengasih kepada pengadilan. Nah, ini hal yang terkait dengan
eksekusi yang sering tertahan di kepolisian. Ini mohon arahan Yang Mulia bagaimana sikap pengadilan karena di situ tertundanya eksekusi. Nah, barangkali itulah yang perlu disikapi yang terjadi di Pengadilan Padang. Barangkali itu Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Yang Mulia. Atau Yang Mulia mau menjawab terlebih dahulu? Sebentar, terima kasih. Saya khawatir lupa nanti memorinya. Baik, kalau sudah tua ini kadang-kadang memorinya agak kurang tidak seperti waktu muda ya. Baik, tentang masalah ada perlawanan eksekusi, bagaimana sikap ketua, apakah melanjutkan atau menunda. Berarti kita bisa sedikit Mas ke slide tadi Mas, lanjutannya tadi. Terus, iya benar. Jadi kalau kita kembali kepada pasal 195 ayat 1 HIR, apakah eksekusi dilanjutkan atau ditangguhkan diserahkan pada pertimbangan ketua. Jadi ketua itu sebagai eksekusi itu kan di bawah perintah dan tanggung jawab ketua. Oleh karena itu jurusita, panitra yang bertugas ke lapangan itu baru bisa bergerak kalau ada perintah ketua. Itu yang perlu digarisbawahi. Yang kedua, segala keputusan hukum tentang eksekusi itu ada di tangan ketua. Saya sering menyampaikan bahwa para ketua kadang-kadang menyerahkan sepenuhnya kepada panitera gitu. Itu yang menurut saya perlu kita perbaiki kembali, karena sebenarnya keputusan hukum apapun tentang eksekusi itu ya ketua, karena memang ketua itu eksekusi itu atas perintah dan di dalam pimpinan ketua eksekusi itu. Nah, termasuk di dalam masalah adanya perlawanan, apakah kemudian eksekusi itu dilanjutkan atau ditangguhkan, pada dasarnya termasuk ketika ada PK dan sebagainya, pada dasarnya ya itu diserahkan kepada ketua. Pasal 195 berbunyi pelaksanaan putusan eksekusi perkara yang diputus pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut. Saya garis bawahi perintah dan di bawah pimpinan. Oleh karena itu, ya, misalnya kalau suatu eksekusi itu tidak dapat dijalankan non-executable, itu sebenarnya jurusita maupun panitera di lapangan hanya menjelaskan apa yang terjadi dan langkah yang dilakukan itu apa. Kemudian dinilai oleh ketua, kalau memang apa yang dilakukan di lapangan itu sudah benar, maka ketua membuat penetapan. Apakah objek itu non-executable dan sebagainya. Yang penting yang saya katakan itu adalah di bawah pimpinan ketua. Jangan diserahkan saja kepada panitera misalnya. Nah, selama ini kita melihat ketua itu hanya mengetahui aja di bawah dalam berita acara. Menurut saya itu perlu diperbaiki. Jadi perlu ditindaklanjuti dengan penetapan ketua, bagaimana objek itu telah selesai dieksekusi atau tidak bisa dieksekusi atau ditangguhkan dan sebagainya. Itu sekedar menggarisbawahi pasal 195. Kemudian SEMA nomor 5 tahun 2021 rumusan Kamar Agama, apabila terjadi perlawanan eksekusi hak tanggungan berdasarkan akad syariah, maka ketua dapat menunda eksekusi sampai perkara tersebut diputus pengadilan agama. SEMA menggunakan kata dapat yang bersifat tentatif sebenarnya kalau dari segi bahasanya dapat itu. Jadi menyerahkan keputusan penundaan atau meneruskan kepada ketua. Tetapi saya memaknai dapat itu lil irsyad. Maksudnya apa lil irsyad itu? Memberi petunjuk lah. Kalau memang tidak emergensi betul ya ditunda aja daripada nanti bermasalah di belakang hari. Memang ada berpendapat yang bisa
dieksekusi dengan jalan misalnya dibuat satu lembaga jaminan misalnya. Ketika nanti ternyata putusannya berbeda, maka penjaminan itu bisa dijadikan sebagai ganti ruginya gitu. Tapi kalau menurut saya kata dapat itu kita maknai lil irsyad, maka sebaiknya ya ditunda saja gitu. Kalau soal ada advokat yang keberatan dan sebagainya, silahkan, memang pekerjaan advokat itu membela kepentingan kliennya. Yang penting kita on the track bahwa dapat itu memang memberikan keleluasaan kepada ketua apakah ditunda atau dilanjutkan. Dan tentu saja putusan ketua untuk melanjutkan atau menunda itu kan ada pertimbangannya. Ada misalnya perlawanan yang sebenarnya tadi kita sampaikan tadi, yang sebenarnya gugatan perlawanannya itu kalau toh didasarkan pada Derden Verzet misalnya, ya juga tidak memenuhi SEMA. Kalau didasarkan pada Partit Verzet juga tidak memenuhi SEMA. Nah, dalam hal ini nih, kalau kemudian ketua kemudian mengambil kebijakan diteruskan juga silakan. Karena sudah 100% itu dinyatakan di NU di dalam gugatannya. Kalau memang sudah ada koridornya di SEMA tadi. Tetapi kalau misalnya perlawanan pihak ketiga kemudian memang berdasarkan alasan yang harus dibuktikan dalam proses perlawanan itu, maka sebaiknya juga ditunda. Karena beresiko kalau memang itu kemudian diteruskan. Jadi pada intinya diserahkan kepada pimpinan, pada ketua, tetapi ketua tentunya ada landasan berpikir, baik dia menunda maupun meneruskan eksekusi itu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang masalah kendala alat pengaman ya. Tentang kendala alat pengaman, kalau pengalaman kami waktu di Kalimantan Timur, saya membuat MOU dengan Polda tentang pengamanan ini. Sehingga ada kesepahaman tugas-tugas dari pengaman. Kadang-kadang kita melihat di lapangan, polisi itu malah memediasi lagi kepada para pihak dan dia ngotot memediasi. Oleh karena itu ketua itu juga harus ketika meminta pengamanan itu harus juga dijelaskan tugasnya. Jadi wilayah pengamanan itu terbatas ya pada mengamankan proses jalannya eksekusi. Jangan sampai ada hal-hal yang menimpa terhadap petugas pejabat yang menjalankan eksekusi. Nah, itu kadang-kadang dalam pengalaman kita polisi juga mencoba untuk memediasi lagi. Itu tidak dapat dibenarkan dan itu harus berani ketua menyampaikan. Itu tidak dibenarkan oleh hukum. Nah, bagaimana terhadap hal itu? Mungkin yang bisa dilakukan memang petunjuk kita masalah keamanan itu biar yang pihak langsung supaya tidak ada kecurigaan terhadap pengadilan memungut uang. Tetapi pengadilan bisa membuat kriteria, misalnya dengan melihat kondisi yang ada, ya. Dengan melihat kondisi yang ada diperlukan sekian personil, ya silakan minta sekian gitu. Jadi nanti silakan pemohon minta sekian personil gitu. Jadi tapi analisa pengadilan di dalam constatering, ya kita lemah di pengadilan agama ini kadang-kadang manajemen eksekusi itu diabaikan oleh ketua. Ada yang namanya constatering itu intinya adalah melakukan pengukuran sebelum proses eksekusi ya. Tetapi saya memaknai constatering itu lebih luas adalah manajemen eksekusi. Bagaimana sebelum eksekusi dilakukan itu para jurusita atau pejabat yang akan melaksanakan tugas di lapangan itu juga melihat, mengukur, mencocokkan, kemudian mengkalkulasi tingkat kerawanan, kemudian melakukan pengecekan terhadap pihak-pihak yang perlu dihadirkan, kemudian saksi termasuk keamanan dan sebagainya, ini dikumpulkan lebih dahulu. Jadi keberhasilan terhadap proses eksekusi itu tidak bisa lepas dari manajemen eksekusi yang dipimpin oleh ketua itu sendiri. Dan ini kebanyakan agak menjadi kelemahan di lingkungan di peradilan agama. Apalagi kadang-kadang ketuanya sering sibuk diserahkan nanti ya, akhirnya juga kadang-kadang kasihan pihak-pihak sudah mengeluarkan biaya, kemudian eksekusi yang diharapkan itu tidak terjadi sebagaimana mestinya. Pada intinya soal pembayaran biaya keamanan tetap kita serahkan kepada pihak-pihak
namun pengadilan bisa mengkalkulasi kebutuhan tenaga pengamanan. Jangan semacam kemudian keadaan aman, tapi kita serahkan, dia mengkalkulasi, polisi mengkalkulasi 1 batalion misalnya. Akan begitu, ini kan memberatkan. Dan itu bisa dilakukan ketika pengadilan menerapkan manajemen eksekusi atau perluasan dari mana constatering itu sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi juga ada pertanyaan dari Ambon dan dari mana nanti, gimana itu Mas Anas, terserah aja mana yang kita bedah pertanyaan lebih dahulu. Dari Sungguh Minahasa yang mulia. Sungguh Minahasa ya. Untuk sementara barangkali itu, dan jangan lupa barangkali dilempar kepada teman-teman di daerah, barangkali ada yang punya masukan. Baik, siap yang mulia. Ya. Terima kasih atas jawabannya yang mulia. Tadi untuk PA Sungguh Minahasa menanyakan mengenai penggugat yang mendapatkan bagian dari harta, kemudian dalam putusan setelah ingkrah, akan tetapi penggugat justru meninggal dunia yang mulia. Apakah ahli warisnya berhak untuk mengajukan eksekusi, permohonan eksekusi atau tidak? Itu tadi dari Sungguh Minahasa yang mulia. Oke Mas Anas, jadi untuk meningkatkan partisipasi dari daerah, 2 jawaban tadi, pertanyaan dari PA Padang dan pertanyaan dari PA Sungguh Minahasa bisa kita lempar dulu ke teman-teman supaya beliau berpendapat. Baik, ya. Yang mulia. Oke, sesuai dengan apa ya arahan dari yang mulia, terkait dari pertanyaan dari PA Padang serta PA Sungguh Minahasa yang sudah saya bacakan tadi, sudah ada yang raise hand ini ya. Saya ambil dari wilayah timur terlebih dahulu, PTA Mataram, kepada para yang mulia, selain memberikan, mungkin lebih fokus kepada menjawab atas pertanyaan dari PA Padang maupun PA Sungguh Minahasa. Belum terdengar suaranya yang mulia? Halo, PTA Mataram. Baik, sambil menunggu, mungkin kami alihkan dulu ke pengadilan yang lain, yang mulia, mohon maaf. Dengan segala hormat, ada dari PTA Surabaya, asal dari yang mulia ini. Mari kami persilahkan kepada PTA Surabaya dengan segala hormat. Ingin menyampaikan pertanyaan, jadi belum bisa menanggapi itu karena akan menyampaikan pertanyaan resen tadi. Terima kasih. Oh baik yang mulia, mohon maaf kalau begitu yang mulia. Kalau gitu kita lewati dulu. Kita ke PA Palangkaraya mungkin, yang dari wilayah tengah. Baik, silakan di-unmute dulu, Pak Wakil, Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang terdengar keras, Bapak Wakil. Izin Bapak, tidak terdengar suaranya. Mungkin teknisinya bisa berkenan untuk di... Belum terdengar Bapak. Baik, sambil menunggu perbaikan mix mungkin, kami lewati dulu. Kita ke... Ada PA Polewali.
Baik, silakan Bapak PA Polewali. Di unmute dulu Bapak, masih. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengadilan Agama Polewali, pertama-tama ingin sebelum mengajukan pertanyaan juga, saya ingin menjawab dulu sedikit tentang pertanyaan dari Pengadilan Agama Sungguh Minasa tadi terkait penggugat yang sudah meninggal padahal sudah dimenangkan perkaranya. Sementara yang ada bukan anak-anaknya melainkan saudara-saudaranya sebagai ahli waris. Apakah boleh ahli waris ini yang mengajukan eksekusi atau tidak? Jadi jawaban saya bahwa putusan perdata itu mengikat kedua belah pihak yang berperkara dan ahli warisnya. Jadi oleh karena terlebih ini saudara-saudaranya penggugat atau calon pemohon eksekusi ini sudah mendapatkan penetapan ahli waris, artinya sudah ada peneguhan hak bahwa dia adalah ahli waris daripada almarhum penggugat, maka tentunya dia berhak atau mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan eksekusi. Itu jawaban dari kami dari Pengadilan Agama Polewali. Boleh bertanya juga, moderator? Baik, kita cukupkan dulu Bapak ya, kita fokus ke sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Yang Mulia tadi. Nanti kalau ada waktu boleh diajukan resin kembali. Terima kasih Bapak. Tadi dengan Bapak siapa? Marwan Wahdin. Baik, terima kasih Bapak Marwan atas jawabannya. Baik, satu lagi mungkin kita ke wilayah Barat ya, PA Teluk Kuantan. Silakan di unmute Bapak. Terima kasih waktu diberikan. Kalau menurut kami, dengan matinya salah satu pihak, katakanlah itu penggugat, dengan sendirinya hilang hak ahli waris itu untuk mengajukan permohonan eksekusi, karena dia tidak pihak dalam ahli waris tidaklah pihak dalam perkara tersebut. Itu saja. Jadi berbeda dengan PA Polewali Bapak ya? Oke ya. Oke, baik. Terima kasih. Bisa kami ajukan pertanyaan, Pak? Sementara sepertinya dibatasi dulu Bapak ya. Atau menjawab dan dari PA Padang tadi, bagaimana pengalaman Bapak? Ada yang mengajukan eksekusi, tapi terkendala dengan kondisi masalah biaya bagi aparat. Apakah pengadilan agama boleh ikut campur? Atau seperti apa menurut Bapak? Kalau menurut kami, pengadilan agama tidak bisa ikut campur dalam hal tersebut karena bagaimanapun biaya eksekusi itu wajib hukumnya. Sehingga kalau biaya pengamanan tidak ada, sehingga eksekusi juga tidak bisa dilaksanakan, Mbak. Jadi sifatnya pasif maksud Bapak ya? Iya, pasif. Baik, terima kasih. Luar biasa Bapak, terima kasih atas jawabannya. Biar ganjil, satu lagi kira-kira dari PA Giri Menang, ini PA yang banyak menangani sengketa waris saya kira. Baik, di-unmute dulu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi kami dari PA Giri Menang, saya panitera PA Giri Menang Haji Jalaluddin. Ketika kami melaksanakan eksekusi, insya Allah kalau eksekusi real, alhamdulillah kami selalu 100% untuk keberhasilan. Dan tidak pernah ada tertunda eksekusi setiap tahun. Dan di tahun 2023 kami alhamdulillah mendapatkan piagam penghargaan untuk penyelesaian eksekusi terbaik 2 nasional.
Kemudian tahun 2024, alhamdulillah kami kemarin mendapatkan terbaik 3 nasional untuk penyelesaian eksekusi. Akan tetapi itu eksekusi real yang bisa kami lakukan. Sementara eksekusi terhadap eksekusi lelang, ini yang menjadi kendala bagi semua panitera dan jurusita di lapangan yang mulia. Karena beberapa kali kami laksanakan eksekusi lelang. Dulu pernah kami laksanakan eksekusi lelang di PA Mataram ketika kami tugas di PA Mataram. Kemudian di PA Giri Menang juga ada satu kendala yang sangat sulit untuk kita dapatkan penyelesaiannya. Karena pada saat kami laksanakan eksekusi lelang, semua persyaratan sudah lengkap. Cuman hanya sertifikat asli yang belum diserahkan oleh termohon eksekusi. Dan pada saat itu BPN sudah siap hadir bersama kita. Kemudian KPKNL juga sudah siap. Nah, 1 hari sebelumnya pihak termohon bersedia untuk menyerahkan sertifikat asli pada hari pelaksanaan lelang. Nah, ternyata pada saat pelaksanaan lelang, termohon tidak bisa menyerahkan sertifikat asli. Sehingga persyaratan mutlak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 PMK nomor 06 tahun 2010 menyatakan bahwa di pasal 18 ayat 1 bahwa penjual atau pemilik barang wajib menyerahkan sertifikat asli. Sehingga pembeli pada saat itu sudah siap, tetapi BPN meminta sertifikat asli. Tetapi pemohon atau penjual lelang tidak bisa menyerahkan sertifikat asli. Sehingga BPN lah yang tidak berani untuk menerbitkan sertifikat baru kalau belum diserahkan sertifikat asli. Sehingga itu menjadi keraguan bagi pihak pembeli. Baik Bapak, izin memotong. Mohon petunjuk yang mulia, apa langkah kami karena KPKNL juga tidak berani dia untuk ikut melelang di dalam membuat risalah lelang di dalam ketika tidak ada sertifikat asli, dan BPN juga tidak mau tidak cukup dengan risalah lelang itu sendiri katanya, sehingga bubarlah pembelinya. Terima kasih yang mulia. Bapak Panitra. Ya, intinya karena tidak ada sertifikat hak milik yang asli tidak diserahkan sehingga terkendala di upaya lelang. Baik, betul itu ya Bapak yang mulia. ya. Baik. Terima kasih banyak yang mulia. Sama-sama. Tapi untuk menjawab Pak Panitra, pengalamannya 100% berhasil itu kalau menghadapi persoalan yang diajukan oleh PA Sungguh Minasa dan PA Padang tadi seperti apa jawabannya Pak Panitra? Kalau tanggapan yang diajukan oleh Suku Minahasa terkait masalah ahli waris yang mengajukan permohonan eksekusi atas orang tuanya yang memiliki hak. Ahli waris pengganti yang mulia ya. Ketika orang tuanya meninggal atau pewaris meninggal dunia, maka dilanjutkan oleh ahli waris pengganti. Apakah ahli warisnya bisa mengajukan permohonan eksekusi? Bisa yang mulia. Bisa yang mulia sesuai dengan pengalaman, asalkan tidak pernah dilaksanakan eksekusi pada saat itu dan jangan sampai eksekusi ulang gitu. Artinya objek itu sudah dieksekusi dan sudah dibagi, dia ahli waris itu lagi dia mau mengajukan gitu. Tapi yang jelas ahli waris pengganti itu sangat bisa menurut pengalaman kami di lapangan yang mulia. Baik, terima kasih Pak Panitra. Yeah. Baik, selanjutnya kita kembalikan lagi kepada Yang Mulia. Mohon perkenan Yang Mulia arahannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Anas. Baik, saya ada sedikit sebelum menjawab ini nanti kita kembali ke slide tadi itu ada masih slide lanjutan Mas tentang perlawanan eksekusi tadi. Dan satunya lagi. Iya. PMK nomor 122 tahun 2003 terhadap lelang hak tanggungan yang belum dilaksanakan jika ada perlawanan pihak ketiga mengharuskan proses pelelangan tidak dilaksanakan. Jadi kalau itu merupakan hak tanggungan, kalau perlawanan itu datangnya dari pihak ketiga, itu wajib untuk
tidak dilaksanakan. Dan biasanya pejabat lelang juga tidak mau melaksanakan sejauh itu perlawanan datang dari pihak ketiga. Karena pasal 34 PMK tersebut menyatakan dalam hal sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan terdapat gugatan dari pihak lain selain debitur pemilik jaminan dan atau suami istri debitur pemilik jaminan yang terkait dengan kepemilikan objek yang akan dilelang, lelang eksekusi objek hak tanggungan sesuai pasal 6 tidak dapat dilaksanakan. Jadi kalau yang tadi ketua punya hak pilih dengan kata dapat itu lelang terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi untuk lelang hak tanggungan sudah ada aturan tentang PMK nomor 122 tahun 2003. Perlawanan pihak yang dapat menghentikan proses lelang hak tanggungan yaitu 1. Ahli waris yang sah yang dalil gugatannya mengenai proses pembebanan hak tanggungan dilakukan setelah pewaris selaku pemilik jaminan meninggal dunia disertai bukti-bukti yang sah. Jadi kalau misalnya setelah pewaris meninggal dunia, kemudian kok ada dijaminkan, kemudian ada pihak yang merasa punya hak, itu alasan tidak bisa dilaksanakan. Ahli waris yang sah, ya. Tetapi dalil gugatannya berisi tentang proses pembebanan hak tanggungan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Berarti dengan demikian kan ada apa? Wong udah meninggal kok masih dibebankan, berarti dia kan bukan pewaris yang membebankan jaminan itu. Kemudian B, pihak lain yang memiliki dokumen kepemilikan selain dokumen pemilikan yang diikat oleh hak tanggungan. Berarti ini ada, kalau sertifikat ada sertifikat ganda. C, pihak yang melakukan perjanjian jual beli notarial sebelum pemberian hak tanggungan. Jadi ada perbuatan hukum sebelum dilakukan hak tanggungan. Dari 3 komponen inilah yang dimaksud sebagai yang dapat menghentikan lelang hak tanggungan. Jadi itu untuk menjelaskan tentang hak tanggungan. Kalau yang SEMA itu adalah secara umum. Tapi khusus untuk hak tanggungan kalau itu dari pihak ketiga itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi harus ditunda. Kemudian yang kedua, memang secara umum yang pertanyaan dari Pengadilan Agama Sungguh Minasa ya. Pengadilan Agama Sungguh Minasa kira-kira masih hadir atau sudah tidak ada, Mas? Sungguh Minasa. Ya. Kalau sudah tidak ada kan juga tidak ada. Masih hadir ya. Yang Mulia. Masih hadir Yang Mulia. Masih hadir. Oke. Baik. Ada 2 dari diskusi teman-teman tadi, ada yang berpendapat bahwa bisa, ada yang berpendapat tidak bisa. Memang ini satu kasus yang barangkali membutuhkan satu petunjuk yang pasti ya. Nanti akan kita bawa, kita sampaikan, mudah-mudahan ada petunjuk yang pasti. Pada prinsipnya pihak-pihak yang bisa melakukan upaya hukum banding kasasi PK adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara. Pada prinsipnya itu aturan umumnya. Jadi seseorang yang tidak dalam pihak, tidak menjadi pihak, baik itu penggugat, tergugat maupun turut tergugat, itu tidak bisa melakukan upaya hukum banding PK, kasasi PK dan sebagainya. Nah, dalam kasus yang demikian, kalau kita melihat, kita samakan dengan kasus itu, berarti ya dia tidak bisa melakukan permohonan eksekusi untuk menegakkan haknya. Tetapi dilihat dari sisi dia kan sebagai ahli waris, dan apalagi sudah ada PAW ya. Sudah ada PAW, berarti dengan meninggalnya pewaris tadi, ya ahli waris menimbulkan hak, tapi intinya dia tidak menjadi pihak kan. Ya. Oleh karena itu, sebenarnya ini bisa dibuat satu bukan direkayasa. Sebaiknya yang melakukan eksekusi itu adalah yang terlibat dalam pihak, sedangkan haknya yang dimiliki oleh pewaris itu nanti diselesaikan melalui pembagian waris tersendiri. Itu lebih bagus. Jadi supaya ada satu kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabbah. Jadi daripada kita memilih 2 jalan, salah satu dari 2 jalan tadi kan memang berisiko ada beda pendapat. Tetapi kalau yang mengajukan eksekusi itu pihak, ini sudah mutafak, tidak ada yang beda pendapat.
Adapun nanti bagian yang pewaris yang meninggal tadi itu baru diselesaikan tersendiri. Dia displit, diselesaikan tersendiri melalui pembagian waris. Dan itu kan tidak ada masalah. Nah, kalau memang cukup dengan PAW sudah cukup kalau memang dia diselesaikan dengan damai, tidak ada sengketa kan. Itu saya pikir lebih elegan ya. Lebih elegan terhadap penyelesaian itu, tidak ada perbedaan pendapat. Namun demikian nanti akan kita diskusikan kalau memang letter luck-nya kayak apa, tetapi saya memberikan penyelesaian begitu. Yang melakukan permohonan eksekusi yang ada sebagai pihak, sedangkan bagian yang diterima oleh pewaris yang meninggal dunia tadi diselesaikan tersendiri berdasarkan PAW itu lebih enak.